Hai Sobat Thompson, kembali lagi di channel YouTube kita Thompson Network bersama saya Axel dan hari ini kita bakal ngebahas pembahasan mengenai pendidikan seksual pada anak. Bersama saya kini telah hadir seorang konselor dari Pusat Pembelajaran Keluarga Sekar Jepun, Kabupaten Badung, Saudara Anak Agung Gede Agung Angga Atmaja. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Luar biasa, seperti biasa. Oke, mantap jiwa ya. Hari ini kita mau bahas mengenai pendidikan seksual pada anak. Sebenarnya menurut saya pribadi ini adalah isu yang sensitif ya, ngomongin soal seks dan juga adalah hal yang tabu, apalagi jangkauannya ini adalah dalam keluarga. Saya punya pertanyaan nih, sebaiknya karena ini targetnya adalah anak-anak, sebaiknya dimulai pada usia berapa dan apa tujuannya? Oke, kalau kita mau membicarakan tentang sexual education for children tuh, sebenarnya kan sepanjang hidup manusia tuh kita belajar tentang seksual ya. Tapi untuk usia anak berapa gitu ya? Untuk usia anak berapa itu sebenarnya sebaiknya kita sebagai orang tua mengajak anak itu berbicara tentang seksual itu dari usia mungkin 3 atau 4 tahun. Karena di usia-usia itu anak sudah bisa diajak untuk melakukan komunikasi dua arah gitu ya. Komunikasi dua arah dia sudah bisa merespon, sudah bisa menerima dan mungkin dia sudah bisa beraksi atas komunikasi itu gitu kan. Seperti pengalaman saya. Kalau di Puspaga Sekar Jepun itu kan kita dulu ada psikoedukasi ke sekolah-sekolah, di mana waktu itu kami itu memberikan edukasi di salah satu PAUD di Abian Semal, dan kebetulan di sana ada sepupu saya masih PAUD gitu ya, jauh sekali umurnya sama saya berarti ya. Nah, abis itu dia tuh kami berikan materi tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak, di mana apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga diri, apa-apa saja yang nggak boleh dipegang organ tubuhnya itu. Ternyata di usia itu anak itu sudah mengerti. Kenapa saya bilang mengerti? Karena ibunya sendiri lapor ke saya gitu kan, lapor ke saya bahwa adiknya waktu ini tak bercandain waktu mandi, tak pegang-pegang intinya kelaminnya gitu. Terus dia bilang kan nggak boleh dipegang katanya Bligong, dia kan manggil aku Bligong. Katanya nggak boleh dipegang. Nah itu maksudnya, jadi dari situ saya dapat mengatakan bahwa usia 3 atau 4 tahun itu sebenarnya sudah bisa diajak untuk berbicara seksual gitu kan, sejak dini gitu ya. Tidak perlu takut salah, maksudnya ya kita harus memfilter bahasa kita untuk usia anak seperti itu gitu ya. Lalu tujuannya tentu seperti yang saya bilang, untuk mengajarkan mengenai organ kesehatan reproduksi mereka, untuk mengajarkan, untuk memberi informasi bagaimana mereka menjaga organ-organ reproduksi itu agar tetap aman hingga nanti gitu ya, entah kapan itu gitu kan. Jadi tujuannya seperti itu aja sih sebenarnya, memberikan informasi aja sih sebenarnya gitu ya. Oke, kalau misalkan tadi dari jawabannya bahwa udah bisa dimulai sejak usia dini dari 3 atau 4 tahun, dan juga tujuan untuk memberikan informasi, apakah pada range usia yang cukup dibilang sangat muda, ini adalah isu yang penting untuk mereka ketahui? Oke, kalau dibilang ini adalah isu yang penting untuk mereka ketahui, iya, sangat penting. Sangat-sangat super duper hyper penting mungkin ya. Kemudian seberapa penting nggak itu? Oke, kalau seberapa penting, ya penting banget gitu kan, penting banget seperti yang saya bilang tadi tuh super duper hyper penting gitu kan. Kenapa? Karena bahkan di beberapa daerah masih banyak di beberapa daerah tuh ada yang namanya, kalau pernah kita dengar itu predator kelamin gitu kan, predator seksual gitu kan, predator seksual. Nah, sebenarnya kita kan menghindari itu gitu loh, untuk menghindari itu salah satunya untuk menghindari itu, untuk bagaimana si anak itu menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk tadi yang seperti saya bilang itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang seberapa penting, ya sangat penting sih sebenarnya. Oke. Dan kemudian masih ngomong masalah usia berdasarkan range usia. Tadi kan dijelaskan sedikit bahwa pada usia PAUD mereka tuh dikasih tahu tentang organ tubuhnya. Apakah setiap tahapan usia tuh punya informasi atau edukasinya
pada tahapan yang beda-beda gitu atau sama aja semuanya? Oke, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kita harus memfilter bahasa kita. Kita harus memfilter apa yang harus kita berikan kepada anak sesuai dengan usianya, gitu kan. Ya, kalau bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok umur ya. Edukasi seksual itu kita bisa berikan ke anak itu berdasarkan beberapa kelompok umur. Antara lain misalnya nih pada usia 3-5 tahun atau 6 tahun ya. Itu kan sebenarnya kan anak baru gini ya. Maksudnya perkembangan kognitifnya belum sebagus orang dewasa gitu kan. Apalagi remaja gitu kan. Nah, pada rentang usia ini ajarkan mengenai organ tubuh dan fungsinya mereka. Maksudnya fungsi masing-masing organ tubuh tersebut gitu lah. Bagaimana cara mungkin waktu mandi kita ajarkan dia bagaimana membersihkannya. Mungkin toilet training juga ya. Bagaimana dia harus buang air besar yang baik, buang air kecil yang baik gitu kan. Cebokan gitu kan. Dan satu lagi, untuk memberikan informasi tersebut jangan pernah menggunakan istilah-istilah lain untuk penyebutan si alat kelamin ini gitu kan. Misalnya nih kayak burungnya gitu kan, padahal kan sebenarnya emang di badan kita ada burung, enggak kan, itu loh. Takutnya kalau ada kenapa-kenapa di bagian kelamin mereka, ntar mereka menyebutkannya ke orang lain tuh seperti itu, dan orang lain kan nggak ngerti gitu loh. Mungkin kita ngerti gitu loh, tapi kalau orang lain misalnya, aduh burungnya sakit gitu lah, burungnya sakit, oh melihara burung ya gitu kan, kita nggak tahu gitu kan. Kita nggak tahu, jangan menggunakan istilah-istilah tersebut gitu kan, istilah-istilah lain. Jadi kalau misalnya memberi informasi itu ya harus yang benar gitu, misalnya kayak vagina ya vagina gitu ya, penis ya penis gitu. Jadi seperti itu. Lalu untuk usia anak 6 hingga 9 tahunan ya, kita kelompokkan 6 hingga 9 tahunan. Di rentang usia ini anak diajarkan mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk melindungi dirinya sendiri. Di sini kita sudah bisa memberitahu atau menyuruh dia gitu ya untuk menolak mungkin ajakan orang yang berbau seksualitas gitu kan, membuka bajunya, kamu buka dong bajunya, jangan mau dipegang, itu pokoknya di usia-usia ini udah bisa gitu ya. Lalu untuk 9 hingga 12 tahun ini kan usia remaja ya, udah mulai akil balik gitu kan. Nah di sini berikan informasi lebih mendetail apa saja yang akan berubah di tubuhnya, karena di usia-usia ini banyak sekali akan ada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Misalnya si cewek yang mulai memiliki payudara besar gitu kan, terus yang cowok mulai bidang, mulai tumbuh bulu-bulu halus, bagaimana umumnya remaja gitu kan. Lalu mungkin sudah mulai mengalami menstruasi, mimpi basah. Nah, disinilah orang tua harus memberikan pendampingan untuk anak dalam menyikapi itu gitu loh, dalam menghadapi hal-hal tersebut biar mereka tuh tidak kaget, tidak stres gitu loh. Jadi ini orang tua ini bertugas untuk ini lo wajar, untuk memberikan informasi bahwa itu adalah suatu hal yang wajar gitu. Lalu usia 12 hingga 14 tahun atau ke atas gitu ya. Nah, ini usia yang udah mulai menuju ke kedewasaan gitu ya. Dimana dorongan seksual di masa puber memang sangat meningkat di sini gitu ya. Oleh karena itu orang tua sebaiknya mengajarkan apa itu sistem reproduksi lebih mendetail lagi. Bagaimana bahayanya kalau dia tuh seandainya sampai melalaikan hal ini gitu kan. Lalu beritahu juga masalah penyakit-penyakit menular seksual mungkin gitu kan. Bagaimana cara merawat dirinya agar tidak tertular penyakit-penyakit seksual tersebut. Lalu mungkin bisa juga orang tua di sini gitu ya memberikan informasi tentang keuntungan bagaimana kalau si anak ini tidak melakukan hubungan seksual secara dini gitu ya. Misalnya si anak ini bisa menghindari namanya pernikahan dini. Kalau di Bali itu kan bisa kita katakan nanti kalau kamu nikah setelah menikah itu berat loh, banyak tanggung jawab, membanjar kalau di Bali kan. Terus tanggung jawab kepada keluarga besar, bahkan tanggung jawab kepada anak pada umumnya gitu kan. Berikan informasi tentang keuntungan-keuntungan itu bila dia tidak melakukan hubungan seksual dini gitu loh. Karena secara umum di usia seperti ini
anak tidak akan siap mental untuk menghadapi tanggung jawab sebesar itu gitu loh. Karena ya orang dewasa pun kadang-kadang juga nggak siap mental ya, tapi nah ini kita harus menjaga setidaknya dia tidak terjumus untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Oke, berarti sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada anak itu berarti ya sebenarnya simpel ya, karena pada tahap-tahap usia tertentu pembahasannya sebaiknya ini dan ini. Kemudian untuk karena masih tabu nih kan sebenarnya pembahasan ini, ada tips nggak buat sahabat Thompson atau para orang tua di rumah bagaimana mereka memulai pembicaraan mengenai pendidikan seksual? Oke, sebenarnya ada beberapa tips ya, beberapa tips sederhana. Yang pertama itu tentu saja meluangkan waktu ya. Kita kalau nggak meluangkan waktu, kita tidak berkomunikasi pada anak, ya gimana caranya? Masa lewat WhatsApp gitu kan nggak mungkin gitu kan, nggak enak banget gitu kan. Masa video call kan di kamar masing-masing video callan nggak enak kan gitu. Luangkan waktu mungkin pas makan malam atau makan siang bareng atau santai-santai pas di sore hari itu santai-santai nonton itu kita ya setidaknya tidak langsung menjurus ke seksualitas itu obrolan, tidak pelan-pelan ngobrol gitu kan. Lalu yang kedua tumbuhkan sikap terbuka, informatif. Kita sebagai orang tua itu kita harus tidak menggurui anak gitu, berusaha untuk tidak menggurui anak. Pokoknya sikapnya terbuka. Kita sebagai orang tua harus menerima apa yang dikatakan anak dan memberikan pertimbangan kepada anak gitu. Lalu siapkan materi dan penyampaian yang disesuaikan sesuai dengan usia anak gitu loh. Seperti yang tadi saya bilang, orang tua tuh harus tahu bagaimana cara memfilter bahasanya, apa saja yang bisa diberikan ke anak gitu. Sesuai dengan usianya, karena kan perbedaan usia itu pasti pemikirannya juga beda-beda gitu kan. Cara berpikirnya beda gitu. Lalu gunakan media. Maksudnya gunakan media seperti yang saya pernah lakukan ke anak-anak PAUD yang saya ceritakan sebelumnya. Saya menggunakan video bagaimana yang mana-mana saja video kartun yang lucu agar anak-anak itu tahu oh asik gitu loh, asik untuk menerima informasi itu, yang mana di sana diberikan bagaimana dia harus melindungi organ vitalnya, organ-organ dalamnya gitu loh. Jadi dia lebih gampang menyerap itu gitu. Lalu membekali diri dengan wawasan yang cukup. Nah, ini orang tua tuh harus banyak membaca. Nah, jadi kalau ditanya sama anak setidaknya bisa jawab lah gitu kan ya. Lalu dalam memberikan pendidikan seksual pada anak, sebaiknya anak mengenali bagian tubuhnya. Jadi kan dari kecil kita harus tahu kan, kita harus memberitahu gitu. Ini gunanya untuk apa, ini cara membersihkan untuk apa, ini cara menjaga seperti apa, seperti itu. Lalu mendiskusikan kepada ahli bila diperlukan. Misalnya kayak ada kesusahan gitu kan, kita bisa mendiskusikan mungkin ke psikolog, mungkin ke psikiater, dokter, mungkin bidan atau apa gitu kan. Lalu meyakinkan diri bahwa pendidikan seksual itu sangat penting dan tidak tabu gitu ya. Udah bukan hal yang tabu. Ini wajib gitu ya, bukan hanya penting tapi wajib untuk dilakukan gitu. Oke, tadi menarik, berarti memang sebelum yang saya tangkap berarti sebelum memberikan edukasi kepada anak, orang tua ini juga pemahamannya harus benar-benar luas ya. Karena biasanya apalagi anak-anak kecil, mereka rasa ingin tahunya lebih, kadang memberikan pertanyaan yang ajaib di luar kemampuan orang tua untuk menjawab kadang. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini nih Kak, orang tua punya anak yang usianya mungkin dikatakan 12 tahun ke atas, kemudian dia mulai mau nih, ternyata penting ya pendidikan seksual. Terus dia mulai diajak ngobrol, ternyata si anaknya merasa tidak nyaman. Gimana nih cara orang tuanya untuk, apakah ada alternatif lain supaya tetap bisa dia memberikan edukasi pada anaknya? Oke, pasti ada aja idenya ya. Gitu ya. Kalau misalnya seperti itu kasusnya, sebenarnya sederhana aja sih. Apalagi usia anak yang segitu itu kan namanya remaja ya. Orang tua itu sebaiknya sih tidak terlalu memaksa ya, tidak terlalu menyudutkan dia harus membicarakan itu, tidak. Kalau seandainya dia tidak nyaman, oke, kamu
kamu bisa bicara saat kamu bisa siap, kan? Satu itu, dan dua, kita sebagai orang tua harus memposisikan diri kita, apalagi di usia anak seperti itu, sebagai temannya. Sebagai temannya agar dia, karena kan anak usia mungkin belasan tahun itu kan remaja ya. Anak usia itu kan pasti ceritanya lebih enak ke temennya. Ya kan? Jadi sebisa mungkin sih orang tua itu tidak menjadi seorang guru mungkin ya. Karena guru kan nuturin bla 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 gitu kan. Tapi kalau dia bersikap sebagai temannya, dia mungkin anak itu akan menjadi lebih nyaman gitu ya. Dan berikan pemahaman bahwa kamu cerita apapun saya akan terima sebagai orang tua. Gitu loh. Berikan pemahaman bahwa orang tua akan siap untuk menerima apapun cerita dari si anak. Jadi dia tumbuhkan rasa nyaman itu aja sih sebenarnya, sederhana ya. Oke, berarti emang orang tua juga lebih friendly lagi ya ke Iya. anak-anaknya. Oke, apakah punya pesan-pesan khusus nih buat para sahabat Thompson yang sedang menonton acara kita hari ini? Oke, pesan-pesan khususnya apa ya? Untuk materi ini gitu kan, pendidikan seksual pada anak gitu ya. Kita sebagai orang tua sebaiknya hilangkan tuh rasa maksudnya kayak mindset yang sexual education for children itu sebuah hal yang tabu. Jangan seperti itu. Buat sexual education for children itu adalah menjadi sebuah kewajiban orang tua sejak dini anaknya itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh isu ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Kak Angga untuk sharing hari ini. Demikian pembahasan kita mengenai pendidikan seksual pada anak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita, like jika suka dan membantu, dan juga berikan komentar jika punya pertanyaan dan juga saran. Saya Axel dari Thompson Network dan Angga? sampai jumpa.